Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube-nya Agustina Fauji. Kali ini saya ingin membagikan resep bolu gulung spesial. Jadi teman-teman jangan lupa di subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Langsung saja di sini saya siapkan semua bahannya. Nanti pada saat teman-teman mau praktek, jangan lupa semua bahan itu wajib ditimbang ya. Jangan sampai asal-asalan. Nah, teman-teman bisa dicatat di sini keperluan semua bahannya. Pertama-tama di sini saya panaskan butter sebanyak 100 gram. Kemudian saya menyiapkan gula pasir sebanyak 75 gram. Terus di sini saya siapkan tepung terigu protein sedang sebanyak 37 gram sampai 40 gram. Terus di sini saya menimbang susu bubuk sebanyak 12 gram. Bebas ya, kalian mau pakai merek apa aja. Cuman di sini saya rekomendasikan susu bubuk yang saya pakai. Kemudian di sini saya timbang maizena sebanyak 12 gram. Maizena ini dengan susu bubuk sama ya timbangannya, yaitu 12 gram per 12 gram. Setelah bahan kering sudah kita siapkan semuanya, di sini saatnya kita untuk menyiapkan telurnya. Pertama-tama kita pisahkan antara kuning telur dan putih telurnya. Kita memerlukan sebanyak 7 butir telur. Cuman yang kita pakai adalah 5 butir kuning telur dan 2 butir telur utuhnya, atau setara dengan 210 gram sampai dengan 220 gram kalau kita menggunakan timbangan. Setelah semua bahan sudah kita siapkan, waktunya kita untuk nge-mixer telur. Jadi pertama-tama kita campurkan telur dan gula pasir. Dan jangan lupa juga kita tambahkan vanilla essence. Di sini saya tidak menggunakan SP atau pengembang maupun pelembut lainnya. Sembari kita nge-mixer telurnya, kita sambil panaskan oven kurang lebih di suhu 175 derajat menggunakan api bawah selama 25 menit. Terus di sini kita untuk nge-mixer telurnya itu memerlukan waktu kurang lebih 25 menit sampai 30 menit tergantung merek mixer yang teman-teman pakai. Sambil menunggu telur di mixer, teman-teman juga bisa menyiapkan kertas berwarna abu-abu seperti yang di video ini untuk menggulung roll cake-nya. Teman-teman bisa potong-potong dulu, sesuaikan loyang yang dipakai. Kalau di sini saya memakai loyang berukuran 22 cm dikali 22 cm dan ketinggian 4 cm. Sebelum loyang dikasih baking paper, jangan lupa dioles dulu menggunakan mentega ya. Nah, di sini terlihat telur sudah siap dicampurkan dengan tepung menggunakan kecepatan yang rendah saja. Kemudian kita campurkan lagi butternya. Setelah bahan kering dan butter kita campurkan, teman-teman tidak perlu nge-mixernya terlalu lama dikarenakan bisa menyebabkan adonan menjadi cair dan turun, dan berpengaruh juga pada saat pemanggangan kue tidak bisa mengembang dengan sempurna atau dikatakan bantet dan gagal. Kemudian untuk meratakan butter dan adonan yang belum tercampur rata, kita menggunakan spatula berbahan dasar silikon dan menggunakan teknik aduk balik seperti yang saya lakukan di video ini. Apabila dirasa sudah tercampur rata butter dan tepung, tidak ada pengendapan, langsung saja dituang ke loyang yang sudah dialasi baking paper. Jadi langsung saja kita tuang adonan ke loyang secara perlahan saja dan sambil dirata-ratakan. Terus jangan lupa setelah adonan ketuang semua, itu loyangnya harus digebrakkan ya untuk mengeluarkan gelembung-gelembung yang ada di dalam adonan. Kemudian kita panggang dulu menggunakan api bawah di suhu 175 derajat selama 30 menit.
A few moments later. Setelah 30 menit, kemudian kita tambahkan lagi 10 menit menggunakan api atas bawah dengan suhu 175 derajat. Setelah bolu matang, langsung saja kita keluarkan dari loyang dan langsung kita balikkan ke kertas abu-abu yang sudah disiapkan pada saat pemanggangan tadi. Untuk saran saja, bagi yang awal-awal praktek, disarankan untuk memotong kertas abu-abunya melebihi dari ukuran bolunya. Di sini kan bolunya 22 cm ya. Kalian bisa potong kertas abu-abunya di ukuran 25 cm. Nah, setelah dibuka, kalau masih ada seperti kulit-kulit kayak gini, kalian bisa dibersihkan menggunakan pisau dengan perlahan saja. Di sini ada dua bagian alas. Yang pertama itu ada serbet, yang kedua ada kertas abu-abu. Teman-teman bisa lihat ya di sini bagaimana saya meletakkan bolu gulungnya. Dan selagi masih hangat, teman-teman bisa melenturkan bolunya dengan digulung secara perlahan saja seperti di video ini yang saya contohkan. Digulung, kemudian dibuka, digulung lagi. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat ya, kulit bolu gulungnya sangat mulus sekali, tidak ada yang pecah ataupun yang sobek-sobek. Itu dikarenakan matangnya sudah merata dan sempurna, serta ini mempengaruhi banget dengan suhu oven yang kita gunakan. Kemudian dipadatkan menggunakan penggaris juga bisa. Di sini saya menggunakan pisau pemotong kue yang panjang melebihi ukuran bolu gulungnya. Teman-teman bisa melenturkan ya bolu gulungnya selagi hangat seperti di video yang saya contohkan ini. Setelah bolunya dingin, baru boleh kita oles menggunakan buttercream. Apabila teman-teman mengisinya menggunakan selai, itu boleh bolunya selagi hangat langsung dioles dengan selai. Tetapi kalau menggunakan buttercream, itu bolunya harus kita tunggu dingin dulu agar buttercreamnya tidak akan meleleh dan cair. Untuk resep buttercream nanti akan saya share ya teman-teman, karena saya di sini nggak mau beli buttercream yang ada di TBK atau di lainnya agar memberikan ciri khas tersendiri bagi bolu gulung yang saya jual. Untuk toppingnya di sini saya menggunakan coklat dan keju. Jadi separuhnya dikasih coklat, separuhnya dikasih keju, biar satu bolu gulung ada dua rasa. Dan untuk berat masing-masing toppingnya itu saya kasih 30 gram keju dan 30 gram coklat. Total toppingnya beratnya 60 gram. Kalau teman-teman mau bikin cuma satu topping, langsung saja saya menggulung menggunakan kertas abu-abu yang tadi ya teman-teman. Menggulungnya secara perlahan aja, karena kan di bolu ini sudah ada isinya, otomatis lebih padat kan kalau pada saat penggulungan. Nah, terus juga di sini kita padatkan lagi. Saya menggunakan pisau yang melebihi ukuran bolu gulungnya ya, agar pada saat dipadatkan itu rata semuanya. Kalau merasa kurang padat, teman-teman boleh memadatkannya lagi. Seperti yang di video saya contohkan ini. Setelah dipadatkan, itu kita simpan dulu di kulkas agar bolunya lebih set. Nah, ini setelah dikeluarkan dari kulkas ya. Kalau kurang lebihnya untuk penyimpanan di dalam kulkasnya itu sekitar 30 menitan. Tinggal kita packing aja teman-teman untuk dijual. Bagi teman-teman yang mau pesan juga daerah Banjarmasin, nanti saya kasih di sini kontak WA saya ya teman-teman. Harganya cuma 65.000. Jadi kan teman-teman tuh pada saat praktek bikin terus juga mau pesan di tempat saya bolunya, teman-teman bisa membedakan lebih enak yang teman-teman bikin atau yang saya bikin. Masalah packing atau pengemasan itu teman-teman sesuaikan dengan budget yang teman-teman jual ya. Di sini kan saya jualnya 65.000 untuk kotak dan lain-lain itu aja kita memerlukan biaya kurang lebih 5.000. Kalau teman-teman jualnya mau lebih murah bisa disederhanakan dengan cara packingnya yang lebih sederhana aja.
Semoga di video yang saya share kali ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman dan juga bisa menjadi ladang usaha bagi teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan seputaran cara bikinnya atau gimana-gimananya, teman-teman boleh komen di video ini. Dan jangan lupa juga ya di subscribe, like, dan share biar yang lain juga bisa mengambil manfaat dengan video yang saya bagikan kali ini. Selamat mencoba ya teman-teman, semoga berhasil. Kalau seandainya teman-teman bikin gagal, itu jangan menyerah, karena saya juga sering mengalami kegagalan untuk pembuatan bolu gulung kali ini. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa lagi ya. Mohon dukungannya, jangan lupa di subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.